Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan kita saat ini akan membahas tentang ukuran hubungan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman selalu menyiapkan niat yang kuat serta bertekad untuk mendapatkan pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita pelajari. Ukuran hubungan yang akan kita pelajari di dalam video ini adalah tentang koefisien korelasi V yang merupakan ukuran hubungan untuk data yang berskala non-metrik, yaitu nominal atau ordinal, dan biasanya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Untuk ukuran korelasi V ini adalah ukuran hubungan yang khusus untuk tabel yang berbentuk 2x2. Teman-teman, jadi kalau teman-teman melihat ataupun mengingat kembali bahwa kalau data sudah disajikan dalam tabel, berarti data tersebut sudah ataupun berskala pengukuran non-metrik, yaitu nominal atau ordinal, karena sudah diklasifikasikan kepada kategori-kategori tertentu, dan seperti identitas dari tabel yang selalu ada kolom dan baris yang merupakan kategori-kategori yang disajikan di dalam tabel tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas di sini adalah kasus tabel 2x2. Jadi masing-masing akan memiliki dua kategori dan kita akan lihat untuk dua variabel yang disajikan di dalam tabel tersebut. Kemudian data itu, jadi sekali lagi, meskipun datanya memiliki skala pengukuran non-matrix, di statistika data seperti ini pun masih kita bisa analisis dan kita bisa lihat apakah ada hubungan di antara keduanya atau tidak. Teman-teman, kalau kita memiliki data seperti ini, ada jenis kelamin, kemudian ada tingkat persetujuan, dan masing-masing memiliki dua kategori. Misalkan kasusnya adalah diminta bahwa kita harus menentukan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan persetujuan mereka terhadap aturan masuk kampus yang baru. Berarti kalau dari tabel ini kita akan memiliki satu variabel pertama yaitu jenis kelamin. Yang kedua adalah variabel persetujuan. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, persetujuan ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Berdasarkan data ini berarti kita bisa menyajikannya ke dalam tabel seperti ini. Ada variabel 1 dengan kategori 1 dan kategori 2, kemudian ada variabel kedua dengan kategori 1 dan kategori 2. Dengan demikian berarti kita ada 4 sel yang ada di badan tabel ini. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Sisi lain, sisi paling kanan ini adalah untuk total atau jumlah data yang dimiliki, juga sama untuk baris terakhirnya. Teman-teman, karena data ini sudah kita sajikan dalam bentuk tabulasi silang, berarti karena datanya pun sudah dalam bentuk kategori, berarti data yang ada di sini bisa nominal atau ordinal. Yang jelas datanya adalah berskala pengukuran non-matrix. Nah, jadi nanti akan kita misalkan, di sini ada sejumlah data atau sebanyak data yang kita simbolkan A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Kemudian ada A plus B, kemudian ada C plus D, ada A plus C, kemudian ada B plus D, dan ini ada N yang merupakan keseluruhan data yang dimiliki yang ada di tabel ini. Nah, jadi sekali lagi ini adalah tabel yang berupa tabulasi silang ataupun yang istilah lainnya adalah cross tabulation dalam ukuran 2x2, artinya ada dua baris, ada dua kolom. Untuk menghitung ukuran hubungan kedua variabel yang ada di tabulasi silang 2x2 ini, kita akan dapat mempergunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumus untuk yang kita kenal sebagai ukuran hubungan V. Dan ini adalah rumusnya, AD min BC dibagi akar dari A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. Selain rumus ini juga ada rumus yang bentuknya adalah V sama dengan akar C kuadrat per N. Apa itu C kuadrat? Nah, kita lihat sekarang
C kuadrat ini adalah memiliki rumus sebagai berikut, adalah sama dengan sigma I dari 1 sampai B, sigma C sama dengan 1 sampai B, kemudian OIJ min EIJ dikuadratkan dibagi EIJ. Dari mana nilai-nilai ini kita peroleh? Dan kalau kita perhatikan tabulasi silang 2 kali 2 yang kita miliki tadi, berarti ini ada 2 baris dan 2 kolom, sehingga rumusnya bisa berubah menjadi, jadi I-nya dari 1 sampai 2, kemudian J-nya dari 1 sampai 2 juga sama. Nah, nilai OIJ dan IEJ adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita dapatkan dari hasil observasi kita akan memiliki nilai di sel 11, artinya di sel baris pertama dan di kolom pertama. Kita simpulkan O11. Dan nanti juga ada O12 dan ada O21 dan ada O22. O ini sekali lagi merupakan simbol dari sebagai nilai observasi. Kalau kita jumlahkan nanti ada nilai N1 titik. Ini adalah jumlah untuk kategori yang ada di baris pertama. Kemudian ada N2 titik. Ini adalah nilai-nilai untuk baris. Dan N.1 artinya ini adalah jumlah data untuk kolom pertama. Dan ini adalah untuk kolom kedua. Dan secara total nanti ada data sebanyak N. Nah, sekarang kalau nilai observasi itu sudah kita ketahui, bagaimana untuk mendapatkan nilai EIJ? EIJ berarti adalah data ekspektasi atau data yang diharapkan untuk baris ke I dan kolom ke J. Kita akan peroleh nilai E11 misalkan, ini akan kita peroleh dari mana? Kita perhatikan untuk yang pertama, kita lihat jumlah di baris pertama, yaitu sebanyak N1 titik. Berarti ini adalah N1 titik, kemudian kita kalikan dengan mana? Dengan kita lihat data di kolomnya, yaitu N.1. Berarti ini adalah N1 titik kali N.1. Artinya total di baris yang terkait dikalikan dengan total yang ada di kolom bersangkutan. Ini kemudian kita bagi dengan N atau seluruh data. Maka kita peroleh E11. Demikian terus prosesnya sehingga nanti kita akan dapatkan E12, E21, dan E22. Yang menjadi kunci adalah, jadi ketika misalnya kita akan mencari ekspektasi E22, berarti kita kalikan antara jumlah data di baris kedua dengan data di kolom kedua, kemudian dibagi N. Itu sederhana sekali untuk perumusannya. Dan nanti kalau sudah diperoleh nilainya semua, berarti teman-teman akan bisa menjumlahkan dari 4 sel data ini. Ya, jadi O11 dikurangi E11 dikuadratkan, dibagi E11 ditambah dan seterusnya, sampai nanti ke O22 dikurangi E22 dikuadratkan, dibagi E22. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang. Jadi berdasarkan rumus ini pula, nanti kita akan bisa mendapatkan statistik uji untuk memastikan keberartian ukuran hubungan yang kita peroleh. Jadi berdasarkan statistik uji ini dapat kita buat secara dapat kita lakukan dengan aljabar biasa saja. Ketika kedua-dua sisi ini kita kuadratkan, kemudian nanti disilangkan, akhirnya akan diperoleh C kuadrat sama dengan N kali V kuadrat. Nah, nilai tabel untuk distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1, ya, karena nanti untuk perhitungan derajat bebas di tabel itu biasanya banyaknya baris dikurangi 1, dikalikan banyaknya kolom dikurangi 1. Karena karena baris kita ada 2, dan kolom kita ada 2, maka berarti derajat bebasnya adalah 2 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1, akhirnya didapatkan nilai 1. Nah, kemudian dengan taraf signifikansi alfa misalnya tertentu, maka nanti sebagai bandingan kita akan memperoleh batasan C kuadrat alfa dengan derajat 1. Setelah kita peroleh nilai ideal dari C kuadrat alfa 1 ini, kemudian kita akan memastikan bahwa ukuran hubungan yang kita peroleh itu adalah signifikan. Jika nilai C kuadrat yang kita peroleh dari perhitungan N kali V kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat tabel tadi. Nah, C kuadrat tabel ini kita akan dapatkan, dan sebagai contoh seperti ini,
Ini merupakan tabel C kuadrat yang biasa dipergunakan. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman menggunakan tabel C kuadrat, yaitu yang pertama alfa atau taraf signifikansi yang kita pergunakan beserta derajat bebasnya. Ketika tadi kita dengan derajat bebas 1 dan kita mempergunakan alfa sama dengan 5%, yaitu ada di sini, maka nanti yang menjadi batasan nilainya adalah, atau titik kritisnya adalah 3,841. Jadi nanti nilai inilah yang akan kita pergunakan sebagai batasan untuk membandingkan dari hasil perhitungan yang kita lakukan. Mari kita lihat hasil perhitungan berdasarkan data yang kita miliki tadi. Kalau teman-teman rubah data yang disajikan dalam bentuk rincian ini kepada tabel, maka akan diperoleh untuk laki-laki yang tidak setuju jumlahnya 16, untuk laki-laki yang setuju ada 5, untuk perempuan yang tidak setuju ada 7, kemudian perempuan yang setuju ada 12 jumlahnya. Jadi secara total laki-laki ada 21 orang, perempuan ada 19 orang. Kemudian yang tidak setuju keseluruhannya ada 23 orang, dan yang setuju ada 17 orang. Sehingga dengan demikian jumlah responden atau jumlah datanya ada 40 responden atau 40 data yang kita miliki. Nah, teman-teman, berdasarkan data tadi, apabila kita ingin hitung, misalnya pertama V dengan rumus AD min BC dibagi akar A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D, maka berdasarkan data dari tabel ini kita akan peroleh berarti 16 kali 12, ini adalah A-nya, ini adalah D-nya, kemudian dikurangi B kali C, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 7. Dibagi akar dari 21 kali 19 kali 17 kali 23. Ini sama dengan 192 dikurangi 35 dibagi akar 156.009. Ini kalau kita selesaikan menjadi 157 dibagi 394,98. Ini adalah 0,3974848. Kalau kita sederhanakan, jadi V ini dibulatkan menjadi 0,3975. Teman-teman, apabila kita ingin melihat bagaimana tingkat hubungan yang terbentuk ini, yaitu V 0,397, seberapa kuat mereka hubungannya, maka sesuai dengan kenyataan bahwa nilai korelasi itu akan berada antara -1 sampai dengan +1, dan apabila kita mempergunakan acuan umum yang dipergunakan, di mana ada nilai korelasi, kemudian tingkat hubungannya, yaitu antara 0,000 sampai 0,199 itu dikategorikan sangat lemah, kemudian antara 0,200 sampai 0,399 itu lemah, kemudian 0,400 sampai dengan 0,599 itu dikategorikan cukup, dan dari 0,600 sampai 0,799 itu dikategorikan kuat, dan antara 0,800 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, acuan ini mengabaikan tanda yang kita peroleh, apakah hubungannya positif atau negatif. Yang jelas ketika angkanya memperoleh angka seperti ini, maka inilah kategori yang salah satunya dapat kita pergunakan. Jadi kalau misalnya mendapatkan hubungannya -0,5, maka meskipun minus, tetap kita kategorikan cukup. Hanya minus akan menunjukkan bentuk hubungannya seperti apa. Ya, jadi bentuk hubungannya apakah negatif atau positif. Untuk pengertian negatif positif dapat dilihat di sumber lain pemahaman atau interpretasinya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dengan V 0,3975 dia berada di interval kedua ini, artinya bahwa hubungan yang terbentuk antara jenis kelamin dengan persetujuan mereka terhadap kebijakan baru untuk memasuki kampus itu dikategorikan masih lemah. Namun demikian, meskipun lemah, tapi tetap kita bisa melihat apakah hasil yang diperoleh ini berarti atau tidak. Untuk memastikan apakah ukuran hubungan antara jenis kelamin dengan persetujuannya ke dalam kebijakan masuk kampus yang baru tadi berarti atau tidak, maka kita akan bisa lihat dengan perumusan tadi, yaitu dengan rumus C kuadrat sama N
Pi kuadrat. Atau kalau kita substitusikan, N-nya ada 40, ini adalah N, berarti 40, dikalikan dengan V tadi adalah 0,3975, kemudian dikuadratkan, berarti ini sama dengan 40 kali 0,158000625, atau sama dengan 6,32025. Jadi inilah nilai C kuadrat yang kita peroleh berdasarkan perhitungan data yang ada dari tabel tadi. Nah, kemudian kalau kita ambil katakanlah alfanya 0,05 seperti tadi, maka sebagaimana sudah kita lihat di tabel C kuadrat tadi, maka kita akan peroleh C kuadrat 0,05 dengan derajat bebas 1 adalah 3,841. Kalau kita perbandingkan, karena C kuadrat dari perhitungan tabel adalah 6,32025, lebih besar daripada C kuadrat tabel dengan alfanya 0,05 dan derajat bebas 1 tadi, yaitu 3,841, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ukuran hubungan yang kita peroleh berdasarkan perhitungan tadi adalah signifikan. Artinya ada dukungan data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan persetujuan yang diberikan untuk kebijakan masuk kampus yang baru tadi. Teman-teman, jika teman-teman ingin membandingkan dengan rumus yang kedua, hasil dari yang kita peroleh ini, mari kita lihat dan kita pakai dengan rumus atau pencarian C kuadrat yang tadi melibatkan nilai observasi dan ekspektasi. Kalau teman-teman perhatikan dari tabel ini tadi diperoleh nilai 16, 5, kemudian 7, 12, dan total akhirnya adalah 40 data. Untuk penentuan nilai ekspektasi satu-satu, artinya ekspektasi di sel dari baris pertama dan kolom pertama, kita akan hitung dari N1 titik, yaitu jumlah di baris pertama, yaitu 21, dan N1 berarti baris di kolom pertama, yaitu 23, kemudian dibagi 40 sebagai jumlah dari seluruh data. Berarti kita peroleh sekarang 483 dibagi 40, berarti ini adalah satu-satunya adalah 12,075. Dengan cara yang sama, teman-teman dapat mengisi sel-sel yang lain, yaitu E12 8,925, E21-nya adalah 10,925, dan E22 ada 8,075. Berdasarkan nilai yang ada di tabel ini, kalau teman-teman hitung, berarti akan diperoleh, ini adalah observasi satu-satunya adalah 16, dikurangi 12,075, dikuadratkan, dibagi 12,075. 12,075 ini adalah ekspektasi di sel yang pertama atau sel 1,1. Kemudian di sel 1,2 adalah 5 dikurangi 8,925 dikuadratkan dibagi 8,925. Ditambah dari sel 21 yaitu 7 dikurangi 10,925 dikuadratkan dibagi 10,925. Dan dari sel 22 diperoleh 12 dikurangi 8,075 dikuadratkan dibagi 8,075. Kemudian diperoleh 3,925 kuadrat dibagi 12,075 plus minus 3,925 kuadrat dibagi 8,925 plus minus 3,925 kuadrat dibagi 10,925 ditambah 3,925 kuadrat dibagi 8,075. Kebetulan ini hasilnya sama semua, 3,925, tetapi dalam kasus lain belum tentu juga harus sama semuanya. Kalau kita selesaikan menjadi 15,405625 semua sama, mau plus mau minus, ketika dikuadratkan semua menjadi nilainya plus, dan angkanya karena sama maka angka yang di atas pun sama, yang beda adalah pembaginya saja. Sama dengan, berarti kalau kita selesaikan, ini 1,275828,157 ditambah 1,7261204448 ditambah 1,4101258858 ditambah 1,9078173337. Kalau kita jumlahkan semua, maka diperoleh 6,319911801. Ini adalah nilai C kuadrat yang kita peroleh tanpa kita bulatkan. Kalau kita lihat hasil sebelumnya adalah C kuadratnya adalah 6,32025.
Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ya, kalau ini dibulatkan ataupun dalam 2 desimal, berarti ini adalah 6,32, ini pun sama adalah 6,32. Jadi ada perbedaan sedikit karena dari sisi pembulatan. Kemudian kalau kita cari nilai V-nya adalah akar C kuadrat per N, berarti ini sama dengan akar 6,319891801 dibagi 40. Berarti ini adalah akar dari 0,157997295 atau sama dengan 0,39748887366. Kalau teman-teman bulatkan dalam 4 desimal, ini adalah V-nya 0,3975. Nah, kalau kita perhatikan, hasil tadi V-nya adalah 0,3975. Dan ternyata ini tidak berbeda ataupun ketika kita buat dalam 4 desimal, hasil yang diperoleh dari cara yang pertama tadi dengan menggunakan rumus AD dikurangi BC dibagi akar A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D, hasilnya adalah sama dengan ketika kita cari dengan akar C kuadrat per N. Berarti dengan demikian teman-teman mau pakai rumus yang terdahulu atau mau pakai rumus ini, tidak usah khawatir, hasilnya adalah sama. Teman-teman, sebagai catatan pentingnya adalah bahwa statistik korelasi atau hubungan V ini adalah salah satu pilihan yang dapat kita pergunakan ketika kita memiliki data yang sudah kita sajikan di dalam tabulasi silang 2x2 dan kita ingin mendapatkan nilai ukuran hubungannya. Kemudian rumus pilihannya ada yang pertama adalah AD min BC dibagi akar A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D, atau juga bisa mempergunakan V sama dengan akar C kuadrat per N. Dan untuk pengujian keberartian ukuran hubungan yang kita peroleh, kita akan bandingkan dengan distribusi C kuadrat dengan taraf signifikasi tertentu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pergunakan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita. Apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.